Karena sudah lama nggak ngebahas tokoh, hari ini Intan mau ngebahas tokoh. Yang Intan bahas hari ini adalah konglomerat terkaya se-Asia Tenggara di awal abad ke-19. Dia orang Indonesia loh. Siapa dia? Dia adalah Oey Tiong Ham. Oey Tiong Ham adalah pengusaha pertama yang kekayaannya menembus 200 juta gulden. Ini kalau dirupiahkan itu 1,5 T guys. Tapi beda ya guys ya, 1,5 T hari ini sama yang kemarin itu sudah beda. Saking kayanya, Oey Tiong Ham itu rumahnya itu sampai punya kebun binatang pribadi. Jangan-jangan Pablo Escobar ini terinspirasi oleh Oey Tiong Ham ini. Oey Tiong Ham juga pengusaha pertama yang bisnisnya itu bisa nembus Eropa dan Amerika. Yuk nonton video ini sampai habis, siapa tahu Anda ketularan. Ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan pesan dari Saweria. Yang pertama dari Chen Dumai, maju terus, jangan bosan berkreasi, terima kasih. Kemudian dari Yandi Pastel, semangat terus Cici Intan yang cantik, makasih. Yandi mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Selamat tahun baru Imlek juga. Juga dari Suko, Xie atas usaha membuka mata tentang budaya dan berbagai aspek kehidupan Chinese yang usianya sudah ribuan tahun. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung channel ini via Saweria yang linknya Intan taruh di description box. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan, dan semua pesan-pesan yang masuk via Saweria, pesan itu bisa berupa dukungan, pertanyaan, request, itu nanti akan Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! Sebelum masuk ke Oey Tiong Ham-nya, Intan mau bahas bokapnya dulu, mau bahas bapaknya dulu, yaitu Oey Chie Hsien. Jadi gini, Oey Chie Hsien itu yang merintis mulai nol sampai kaya raya. Anaknya Oey Tiong Ham itu dari kaya raya sampai konglomerat. Sedangkan keturunannya Oey Tiong Ham dari konglomerat sampai gulung tikar. Itu makanya Intan sering dengar istilah-istilah kalau perusahaan itu nggak pernah sampai 3 generasi. Oey Chie Hsien itu seorang guru yang hidupnya sederhana di Fujian, Tiongkok. Lalu Oey Chie Hsien ini ikut pemberontakan Taiping. Nah loh, buat teman-teman yang belum nonton, Intan sudah pernah bahas ini, pemberontakan Taiping, satu video sendiri. Ini pemberontakan besar dan lebih besar dari Perang Dunia Pertama korbannya. Buat yang belum nonton, ini ya linknya. Di description juga nanti Intan tulis. Buat yang sudah nonton, mungkin teman-teman masih ingat, setelah pemberontakan Taiping ini berhasil diredam oleh pemerintah, pemerintah itu getol banget nyari orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan Taiping. Maka itulah Oey Chie Hsien ini kabur ke Indonesia, dan ini langkah yang benar-benar wajar. Karena kalau nggak kabur dan ketangkep pemerintah ya pasti dieksekusi. Iya, kalau eksekusinya cuman tembak, tewas, enak masihan. Eksekusi dari pemberontakan Taiping ini lynch guys. Intan pernah bahas juga, lynch itu hukuman mati yang tidak berperi kemanusiaan. Oey Chie Hsien kabur ke Indonesia di usia yang ke-23 tahun. Dan karena Oey Chie Hsien ini dia itu cuman membawa barang seadanya, ya dia bener-bener perintis dari nol. Wes pokoknya dia kerja apapun yang bisa dia kerjain. Sampai akhirnya dia jadi pedagang kelontong, dan Oey Chie Hsien itu sukses sampai mendirikan perusahaan, yaitu perusahaan Yanguan. Karir Oey Chie Hsien ini semakin naik sehingga menurut The Rise and Fall of Revenue Farming by Howard Dick and Michael Sullivan, di tahun 1878 Oey Chie Hsien mampu membeli tanah seluas 1.300 hektar di Simongan. Mungkin teman-teman tidak asing dengan seorang tokoh yang namanya Cheng He atau Laksamana Cheng He. Intan juga pernah buat ini satu video sendiri
Laksamana Cheng He itu kayak gimana orangnya. Orang-orang di Simongan itu sangat menghormati Laksamana Cheng He sampai dia itu mendirikan patung dan mendirikan kuil. Kuilnya itu namanya Sampokong dan sampai sekarang masih berdiri. Saat pemerintahan Hindia Belanda, kuil Sampokong ini tanahnya dikuasai oleh orang Yahudi yang bernama Yohanes. Nah, sejak dikuasai oleh si Yohanes ini, siapapun yang mau bersembahyang ke kuil Sampokong itu dikenakan biaya. Maka hal inilah yang membuat Ochiesen ini membeli tanah sebesar 1.300 hektar yang di dalamnya termasuk kuil Sampokong itu. Dan sejak dibeli oleh Ochiesen ini, orang-orang yang mau ritual ke kuil Sampokong ini itu tidak lagi dikenakan biaya alias gratis. Sampai di kuil Sampokong itu ada prasasti besar itu ditulis nama Ochiesen ini. Oke, sekarang Intan masuk ke anaknya Ochiesen yang cetar membahana, yaitu Oe Tiong Ham. Dari 8 anaknya Ochiesen ini guys, memang Oe Tiong Ham ini yang paling menonjol, paling cerdas. Ochiesen itu sering mengajari Oe Tiong Ham itu judi. Nah loh, ini bapak yang out of the box gini. Tapi jangan salah, pemikiran dari Ochiesen itu judi itu bisa melatih insting bisnis. Judi mengajari untuk berani berspekulasi dan mengukur resiko. Jadi menurut Ochiesen itu pokoknya judi itu bagian dari bisnis. Makanya dia mengajarkan itu ke Oe Tiong Ham. Sehingga Oe Tiong Ham pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang gemar berjudi. Di tahun 1893, karena Ochiesen ini merasa Oe Tiong Ham ini sudah mateng, sudah mampu, makanya dia menyuruh Oe Tiong Ham ini untuk meneruskan perusahaan Kian Guan. Perusahaan Kian Guan itu perusahaan yang bergerak di bidang kapuk, karet, gambir, tapioka, kopi. Mestinya sih Oe Tiong Ham itu ya dari perusahaan Kian Guan itu ya bisa hidup dengan enak gitu ya. Tapi karena memang dasarnya Oe Tiong Ham itu orang yang tidak mau berada dalam comfort zone, dia melirik bisnis lain. Kira-kira apa ya bisnis di luar ini yang menguntungkan lagi? Yang dia lirik adalah bisnis candu. Jadi guys, dulu candu itu sistemnya itu legal sih, tapi monopoli. Nah, Oe Tiong Ham ini dia nyoba-nyoba iseng-iseng membeli izin candu yang legal di Semarang. Ternyata bisnis candunya ini sukses. Bisnis candunya ini jalan meraup keuntungan yang banyak. Karena Oe Tiong Ham membeli bisnis candu yang di Semarang dan sukses, makanya dia membeli lagi hak monopoli candu di Jogja, Madiun, Solo, dan Surabaya. Diperkirakan di antara 1890 sampai 1904, Oe Tiong Ham meraup keuntungan sebesar 18 juta gulden dari perdagangan candu. Dari Ochiesen itu Oe Tiong Ham itu sudah diwarisi rumah mewah guys. Sama Oe Tiong Ham, rumah mewah dari bokapnya itu dibuat lebih mewah lagi, lebih besar lagi, diperbesar sampai 92 hektar. Di dalam rumahnya Oe Tiong Ham itu sampai ada kolam ikan, taman, bukit karang, bahkan ada kebun binatang pribadi yang binatang-binatangnya itu serba import seperti kanguru, monyet, dan lain-lain. Apakah Oe Tiong Ham berhenti sampai di situ? Enggak, dia melirik lagi. Jadi dia enggak menikmati gitu ya. Wes sudah enak, sudah kaya, aku tinggal makan tidur enak. Enggak. Meskipun bisnis candunya jalan, dia cari kesempatan lagi. Hingga di tahun 1894, Oe Tiong Ham memberi pabrik gula di Rejo Agung. Ternyata sukses. Bahkan saat bisnis opiumnya itu menurun, gulanya itu naik. Dan saking derasnya permintaan gula, sampai Oe Tiong Ham itu mendirikan lagi perusahaan gula di Krebet, Tanggulangin, Pakis, dan Pomen. Nah,
Sekarang kenapa sih Oei Tiong Ham itu kok bisa setajir itu, sesukses itu? Itu kenapa? Oei Tiong Ham itu tidak sepenuhnya nuruti aturan dari bapaknya Oei Jason itu. Dia memperbaharui peraturan-peraturan. Seperti yang pertama, manajemennya diperbaharui, kontrak dibuat lebih sistematis, secara tertulis, secara legal. Jadi gini, misalkan kalau sama Oei Jason, ada orang, bos aku mau jualan kopi di toko bu bos. Aku kasih ono kopi dulu bos, 50 kilo bos. Oei Jason bilang, enggak, walah kamu masih baru aja, tak kasih 25 kilo dulu aja. Kalau misalkan kalau 25 kilo kamu mampu bayar, ya udah enggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa, nanti nextnya kamu ngambil kopi lagi enggak apa-apa. Lah itu kalau Oei Jason. Kalau Oei Tiong Ham enggak, segala urusan bisnis harus ada hitam di atas putihnya. Oei Tiong Ham bilang kan ke bapaknya, loh Pak kok gak ada hitam di atas putih, kalau misalkan dia kabur gimana? Ya udah toh cuman 25 kilo ya, duit kecil, uang kecil. Oei Tiong Ham tidak mau kayak gitu, dia semuanya harus secara sistematis, ada laporannya, ada hitam di atas putihnya. Meskipun cuman setengah kilo, 1 kilo itu ada laporan masuk keluarnya. Sistem akuntansi juga dibenerin, juga diperketat supaya tidak terjadi kebocoran. Alah Oei Tiong Ham kaya saja, paling ya 100-200 ribu diambil kan nggak apa-apa. Nggak bisa, bisnis ya bisnis. Kalau masalah nanti komisi ya komisi. Yang kedua, orang-orang Tionghoa itu biasanya ya kalau punya perusahaan yang diutamakan untuk mengisi posisi-posisi penting seperti direktur, manajer dan sebagainya, itu sanak saudara itu biasanya atau kenalan. Oei Tiong Ham enggak, dia benar-benar cari orang yang mampu untuk menghandle masalah-masalah itu. Bahkan Oei Tiong Ham berani mendatangkan insinyur dari Jerman, Belanda untuk yang pertama kali untuk mengoperasikan mesin di pabrik gulanya itu. Dan ini hal yang luar biasa guys, karena pada saat itu orang Tionghoa itu kan dianggap warga kelas 2 nih ya. Kok bisa mempekerjakan warga kelas 1? Kemudian lambat laun Oei Tiong Ham itu melihat kalau misalkan dia punya karyawan gitu ya, yang cemerlang, yang pinter, dia biayai. Ayo kamu sekolah ke Jerman, ke Belanda, kamu sekolah di sana, kamu belajar, tak biayai semua. Nanti setelah lulus kamu tak jadi manajer di perusahaanku. Di tahun 1910, bisnis Oei Tiong Ham merambah ke luar negeri. Dia buka cabang di London dengan nama Kian Guan Western Agency. Terus merambah lagi ke Amsterdam dan New York. Dalam kurun waktu 5 tahun, kantor perwakilan di London sudah menjual 725 ton gula dari Jawa ke India, Jepang, Cina, US, Inggris, dan beberapa negara di Eropa. Sehingga dalam 1 tahun ekspornya aja ya guys ya, itu 145.000 ton per tahun, itu yang gula. Saat Perang Dunia Pertama meledak, gulanya Oei Tiong Ham ini tambah naik permintaannya. Jadi Oei Tiong Ham tambah kaya lagi. Cukup? Oh tidak, Oei Tiong Ham nggak mau jadi orang yang berkecukupan seperti itu. Dia cari lagi bisnis lain. Kali ini Oei Tiong Ham merambah ke bisnis properti dan perbankan. Oei Tiong Ham menggandeng Javaasche Bank, Netherlands Indy, Hansel Bank, Netherlands Handelsmaatschappij yang sekarang jadi Bank Mandiri, itu yang di lokal. Di luar negeri dia juga menggandeng Charter Bank of India, Australia, and China. Ini sekarang jadi standar charter ya guys ya. Juga menggandeng Hong Kong dan Shanghai Bank yang sekarang namanya HSBC. Bukan cuman itu, di tahun 1911 Oei Tiong Ham membuka bisnis pelayaran dengan nama Hip Eng Moh Steamship Company Ltd
yang mengoperasikan kapal dari Singapura ke Jawa dan sebaliknya. Di sini Oei Tionghoa mempekerjakan Lee Hoon Leon yang merupakan kakek dari Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura yang pertama. Di tahun 1920, Oei Tiong Ham dijuluki Tuan 200 juta gulden karena memang Oei Tiong Ham satu-satunya pengusaha yang kekayaannya mampu menembus 200 juta gulden. Dan Oei Tiong Ham adalah orang terkaya se-Asia Tenggara saat itu. Sampai ada yang bilang dia raja gula dan sebagainya. Di tahun 1920, Oei Tiong Ham dan pasukannya pindah ke Singapura. Kenapa Oei Tiong Ham dan pasukannya? Ya soalnya Oei Tiong Ham itu membawa 8 istri sah, kurang lebih 18 selir, dan 26 anak ke Singapura. Lah kenapa kok pindah ke Singapura? Bukannya di Semarang sudah enak, rumahnya sudah seluas 90 hektar. Gini guys, pada zaman Belanda itu ada hukum. Anak itu harus mendapat harta warisan yang sesuai jumlahnya. Nah, Oei Tiong Ham nggak mau kayak gitu. Dia nggak mau membagi rata semua hasil warisannya ke anak-anaknya. Ya anak yang dirasa mumpuni dikasih yang lebih besar, itu pemikirannya Oei Tiong Ham. Makanya dia ke Singapura. Pada tanggal 6 Juni 1924 di usianya yang ke-57, Oei Tiong Ham wafat. Dan semenjak Oei Tiong Ham wafat, perusahaan itu semakin menurun. Pendapatannya itu semakin menurun. Dan sesuai rencananya Oei Tiong Ham, dia tidak membagikan hartanya itu rata ke anak-anaknya. Oei Tiong Hao dan Oei Cheng Xiang itu mendapat harta yang paling banyak. Dan ini sempat menimbulkan sengketa guys di kemudian hari. Beritanya itu viralnya sampai ke luar negeri tentang sengketa warisan ini, rebutan warisan ini. Ditambah lagi pada tanggal 10 Juli 1961, Soekarno menasionalisasi aset Oei Tiong Ham. Jadi ya sudah habis. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga yang nonton video ini itu asetnya bisa kayak Oei Tiong Ham. Oke? Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.